Dalam pelantikan 1271 pegawai KPK menjadi ASN, Firly Bahuri, Ketua KPK, mengeluarkan statement yang sangat radikal. Pertama, dia mengajak melakukan perang badar terhadap korupsi, dan yang kedua mengatakan bahwa para koruptor adalah para pengkhianat Pancasila. Apakah Firly Bahuri sedang sekedar membaca teks yang dibuatkan untuknya, atau dia paham betul apa yang sedang dia katakan? Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Kamis 3 Juni 2021. Nggak kerasa ya, sudah di tengah-tengah minggu nih. Kemarin kita dapat libur ya, 2 hari yang lalu tepatnya 1 Juni. Dan gue ngerasa libur itu tentu menyenangkan pada satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kalau libur apalagi di tengah-tengah minggu, kerap itu ngeganggu ini ya, ngeganggu ritme kerja. Itu sih yang gue rasain ya. Gue nggak tahu lu gimana ya. Nah, dan kita nongkrong lagi kali ini di lunch break. Sambil menikmati makan siang, bagi lu yang nggak puasa sunnah ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kalau lu baca berita, ternyata para pimpinan KPK ini gerak cepat ya, kekeh tetap melakukan pelantikan terhadap para pegawai KPK yang dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara. Ini dilakukan di gedung KPK ya pada 1 Juni kemarin, tepat pada hari lahir Pancasila. 53 dari pegawai-pegawai KPK tadi dilantik hadir secara fisik di gedung KPK dan sisanya mengikuti pelantikan dari kediaman atau dari luar gedung KPK secara daring atau online ya. Gua nggak tahu ini mungkin acara pelantikan pertama nih ya sepanjang sejarah Republik ya. Gua nggak tahu juga, mungkin yang lain pernah juga ya. Pelantikan yang dilakukan secara online. Ada pihak yang bercanda nih ya, ngelendek. Kalau ada pengadilan in absentia, ini ada pelantikan in absentia. Pelantikan yang tidak dihadiri secara fisik oleh orang yang dilantik ya. Tapi kan hadir juga ya, walaupun lewat Zoom. Cuman kan kalau orang di Zoom itu ya atasnya rapi ya, kita nggak tahu bawahnya apa. Lu nggak tahu kan gua di bawah pakai apa ya, gua pakai celana apa enggak kan lu nggak tahu. Bercanda. Oke bro, kembali ke topik ya. Kita tahu ada 1274 pegawai KPK yang dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan dan 75 yang nggak lulus. Dari 1274 itu ya, yang dilantik 2 hari yang lalu itu ada 1271. Kenapa? Karena ada yang meninggal dunia dan juga ada yang mengundurkan diri. Nah, dari 1271 itu, Firly Bahuri sebagai Ketua KPK terlebih dahulu melantik 2 orang yang kategori atau golongannya, stratanya adalah pejabat tinggi media. Ya, mereka adalah Sekjen KPK dan juga Deputi Pencegahan. Itu dilantik menjadi ASN dengan golongannya pembina 4E. Itu golongan paling mentok ya setahu gue di jenjang ASN. Nah bro, kenapa gue tertarik untuk angkat ini lagi? Karena lu tahu juga ya kalau lu ikutin berita-berita, sebelumnya ada 77 guru besar ya dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam kelompok lah guru besar anti korupsi. Dan mereka ini sempat bersurat kepada Presiden Joko Widodo ya, minta agar Pak Jokowi bertindak nih ya untuk membatalkan ya atau menunda atau menghentikan rencana pelantikan ASN dari pegawai KPK di tanggal 1 Juni ini.
Namun nampaknya surat ini nggak digubris nih sama istana ya. Buktinya tadi, pelantikan tadi tetap dilakukan. Lah bro, gue ingin ngajak lu untuk ngeliat dulu ya. Ini ada satu video yang gue potong, gue cuplik dari pidato Firly Bahuri dalam pelantikan tadi. Nanti lu lihat ada bagian yang sangat menarik untuk kita highlight. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa, dimanapun berada, bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila. Mengingat kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir-butir sila daripada Pancasila. Butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ini seyogyanya hanya mengingatkan kita akan nilai-nilai ketuhanan yang senantiasa memberikan tauladan akan kebaikan. Bukan hal buruk seperti berperilaku koruptif dan korupsi. Agar kita menjadi manusia yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila. Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, insya Allah sila ketiga Persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa Indonesia dalam perang Badar melawan korupsi. Kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan sekedar merugikan keuangan negara semata, namun lebih dari itu menghancurkan dan menggagalkan terwujudnya tujuan negara dan masa depan bangsa. Itulah semangat KPK untuk memberantas korupsi. Bro, di video tadi ya, itu ada dua hal yang pengen gue angkat ya. Firly Bahuri menggunakan satu analogi yang menurut gue menarik banget ya. Menurut Firly, jadi dia mengajak nih ya, para pegawai KPK untuk melakukan perang badar terhadap korupsi. Ya, buat lu yang muslim ya, apalagi lu yang suka mendalami sejarah Islam ya, sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, generasi muslim pertama, pasti ngerti banget ya tentang kisah perang Badar. Ya, perang Badar ini memang satu perang yang sangat-sangat epik ya bro. Ya lu bayangin aja, karena kalau lu baca ceritanya, sejarahnya, perang ini adalah satu perang yang awalnya ini perang yang nggak diniatkan gitu. The Prophet Muhammad waktu itu menugaskan beberapa sahabatnya ya, pasukan kecil aja ya, beberapa belas orang atau beberapa puluh orang begitu ya, dengan senjata ala kadarnya untuk mencegat kafilah dagang nih ya saudagar-saudagar Quraisy lah yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Ya sekedar test the water sebenarnya. Namun ternyata bro, movement ya, manuver ya dari pasukan ini kemudian sampai ke telinga para pedagang Quraisy tadi, sehingga kemudian mereka mengirimkan utusan lah ke kota Mekah untuk minta dikirimkan bantuan. Dan ternyata datanglah nih bantuan dalam jumlah yang besar sekali. Sehingga pasukan kecil dari kaum muslimin, dari Rasulullah dan para sahabat ini mau nggak mau berhadapan dengan satu pasukan yang sangat-sangat besar. Yang kalau kita pakai kalkulasi yang logis, kalkulasi matematis ya, ini pasti kalah. Hancur lah gitu ya. Tapi ternyata dengan izin Allah dan juga dengan semangat bertempur, semangat berjuang yang luar biasa, pasukan kecil ini akhirnya menang dengan sangat gemilang. Kira-kira story-nya secara pendek seperti itu. Ya, jadi pasukan senjata ala kadarnya, jumlahnya sedikit, awalnya tidak berniat berperang, justru terjebak ya dalam pertempuran dan bisa memenangkannya. Nah, gue nggak tahu ya, apakah Firly Bahuri ketika menggunakan analogi perang Badar terhadap korupsi itu ngerti story dari perang Badar? Gue nggak tahu. Taruh tanya aja sama Pak Firly ya. Tapi kalau anggaplah beliau ngerti, menurut gue ini secara filosofis tuh dalam banget ya. Jadi kayaknya Firly ingin memberikan gambaran orang-orang yang tadi ya menegakkan hukum ya, memberantas korupsi, berhadapan dengan para koruptor, ini diasumsikan atau diibaratkan seperti para mujahid-mujahid pejuang-pejuang perang Badar. Gitu ya. Kira-kira begitu. Yang memang jumlahnya sedikit ya. Sementara berhadapan nih dengan rimba raya korupsi di negara kita yang luar biasa ya. Rapat banget. Softnya itu barisannya itu luar biasa, rapi. Ada anggota dewan, ada eksekutif, ada pejabat-pejabat di daerah, ada taipan, ada macam-macam ya, yang semua itu kayaknya berkolaborasi dengan sangat luar biasa. Nah ini yang dihadapi nih, yang harus dihadapi oleh para pegawai KPK, para penyelidik dan penyidik KPK yang tadi diibaratkan sebagai mujahid atau pejuang-pejuang perang Badar. Nah,
Sejujurnya buat gua ya ini menjadi menarik kenapa? Lu tahu kan ya, beberapa tahun terakhir ya rejim ini kayaknya anti banget sama hal-hal yang berkaitan dengan term-term Islam ya, jihad, apalah gitu ya. Jadi kemudian ketika tadi ya Firly Bahuri yang nyata-nyata adalah petinggi negara begitu ya, menggunakan term yang akrab betul dengan sejarah Islam yang nuansanya tadi adalah jihad yaitu perang Badar, menurut gua menarik ya. Walaupun tadi pertanyaannya sebenarnya dia ngerti nggak sih esensi dari perang Badar. Nah guys, di sisi yang lain gua ngerasa ya penggunaan analogi perang Badar ini kerasa getir. Getir tuh apa ya? Susah banget. Lu carilah maknanya getir, ngerti kan ya? Terasa getir, terasa ironi gitu ya. Kenapa? Karena pada saat yang sama ketika kalimat itu diucapkan ada 75 pegawai KPK termasuk sejumlah penyelidik, penyidik, kasatgas senior yang kemudian dieksklusikan dari rekan-rekannya dari pasukan perang terhadap korupsi nih. Ya. Dengan berbagai stigma ya. Stigma radikal, stigma Taliban, dan berbagai stigma lain yang terkait dengan itu. Ya. Walaupun kemudian kan jelas ya, belakangan stigma-stigma tadi terbantahkan dengan sendirinya. Ya, karena dari 75 orang itu, yang muslim pun banyak yang NU gitu ya. Gimana pula ceritanya NU radikal apalagi Taliban. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Gitu ya, berbagai kalangan nih campur aduk di sini. Terus dianggap radikal, agak-agak nggak masuk akal ya. Apalagi kemudian fakta yang udah berkali-kali dibahas baik di kanal ini maupun di kanal yang lain, para penyelidik senior itu sebagian besar sedang menangani atau sudah pernah menangani berbagai kasus korupsi besar. Atau ada juga yang menangani kasus-kasus pelanggaran etika secara internal yang itu di masa lalu melibatkan Firly Bahuri. Ketika itu deputi penindakan yang sekarang justru menjadi ketua KPK. Ini yang gue bilang tadi terasa getir. Jadi Firly menyerukan perang Badar terhadap korupsi pada saat yang sama sejumlah prajurit terbaik justru sedang disingkirkan. Nah guys, yang menarik lagi adalah Firly di pidatonya tadi lo lihat ya atau lo dengar tepatnya juga mengatakan bahwa yang namanya koruptor ya itu adalah para pengkhianat Pancasila. Ini statement yang serius. Again gue nggak paham ya. Apakah Pak Firly sekedar membaca teks yang dibuatkan orang lain untuknya. Atau Pak Firly benar-benar memahami dan menghayati statementnya. Ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena statement Pak Firly bahwa para koruptor adalah pengkhianat Pancasila itu konsekuensinya panjang bro. Ya, artinya bro, begitu banyak pengkhianat Pancasila di negara ini yang selama ini tidak tersentuh. Ya, anggota dewan yang melakukan kong kali kong gitu ya dengan pengusaha ya, kemudian dengan pejabat daerah, memperkenalkan pejabat daerah kepada penyidik KPK sehingga terjadi perselingkuhan di situ. Ya, anggota dewannya bukan anggota biasa lagi, tapi unsur pimpinan KPK. Unsur pimpinan DPR ya. Ya sampai hari ini gue nggak tahu ada kelanjutannya atau enggak. Ya ini kan ya walaupun belum terbukti, belum dipanggil, tapi isu-isunya kan begitu. Dan kalau terbukti artinya dia pengkhianat Pancasila. Dengan statement itu artinya apa? Juliari Batubara adalah pengkhianat Pancasila. Ya, mantan Menteri KKP Edi Prabowo adalah pengkhianat Pancasila. Ya. Dua anggota dewan ya dari satu partai PDIP yang dibicarakan ada kemungkinan terkait dengan korupsi Bansos Kemensos berpotensi menjadi pengkhianat Pancasila. Ya, patut diduga lah setidaknya. Ya, jadi banyak betul ya para pengkhianat Pancasila. Ini konsekuensi logis dari statementnya Firly Bahuri. Nah, ini bisa lebih panjang lagi bro ya kalau dilanjutin. Apakah kemudian Firly Bahuri juga hendak mengatakan bahwa partai politik yang kader-kadernya banyak, terbukti, terduga, tersangka, terlibat di dalam korupsi adalah partai politik yang mengkhianati Pancasila. Ini perlu dikonfirmasi oleh Firly Bahuri. Nah, kita lanjutin lagi. Kalau partai politik itu adalah partai politik yang mengkhianati Pancasila, maka pertanyaannya, apakah partai politik itu masih berhak hidup di bumi Indonesia, di bumi pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Gue nggak tahu ya, mungkin Firly waktu baca pidato itu nggak mikir sejauh itu. Nah bro,
Ini kalau kita cerita tadi ya tentang pelantikan 1271 dari pegawai KPK. Nah, ada sisi lain yang menarik ya. Tanggapan dari penyidik senior KPK Novel Baswedan yang masuk ke dalam 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK ya. Novel Baswedan menduga ini ada satu agenda tersembunyi dari Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK. Kok ia begitu buru-buru memaksakan harus dilantik tuh ya, harus dilantik pada tanggal 1 Juni kemarin. Karena menurut Novel tidak ada satu pun norma hukum yang mengharuskan ini buru-buru dilantik. Artinya sebenarnya perlu ada pertimbangan, apalagi kita tahu sebelumnya ada lebih dari 600, bahkan hampir 700 ya, 683 kalau gua nggak salah, pegawai KPK yang sebenarnya masuk dalam 1271 yang dinyatakan lulus itu menolak pelantikan itu dan minta agar pelantikan tadi ditunda sampai ada kejelasan ya mengenai nasib, mengenai posisi dari 75 rekan-rekannya yang dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi menurut Novel Baswedan ini menjadi agak aneh ya. Kok dipaksakan? Belum lagi tadi ada surat ya dari 77 guru besar dan sebagainya. Jadi menurut dugaan Firly Bahuri memang menurut dugaan Novel Baswedan ini memang ada kesengajaan dari Firly untuk menyegerakan ya, buru-buru melantik supaya apa? Supaya ada semacam tekanan lah kepada 75 pegawai yang tidak lulus tadi. Tapi pada sisi yang lain Novel tetap yakin 75 ya, dia 74 temannya bersama dia akan tetap kuat ya, tetap loyal, tetap setia di jalur pemberantasan korupsi dan mereka akan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Nah, satu lagi bro yang menarik. Ya lu tahu kan ya bahwa TWK ya, tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai KPK ini kan dipersoalkan secara luas ya oleh elemen-elemen masyarakat sipil. Gua rasa berbagai kelompok ya masyarakat yang mungkin berbeda pendapat dalam banyak isu atau kasus yang lain nampaknya hampir seragam ya pendapatnya dalam menyikapi TWK. Intinya adalah TWK pegawai KPK ini dianggap sebagai upaya yang terstruktur, sistematik dan masif untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Tapi memang ada tetap suara-suara berbeda. Ya. Suara yang pertama ini muncul dari mantan anggota DPR RI, mantan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang menjadi politisi dari Partai Gelora, ya, Fahri Hamzah. Emang kayaknya dari dulu ya Fahri Hamzah tuh nyinyir banget sama KPK ya. Menurut beliau KPK ini kotor, KPK ini gimana. Dan dia mengatakan bahwa kalau nggak mau diatur ya jangan jadi pegawai KPK, jadi pengusaha aja katanya gitu ya. Nah, Fahri ini termasuk orang yang sangat setuju, sangat mendukung para pegawai KPK menjadi ASN dan bahkan dia mengucapkan selamat hadirnya sebuah KPK yang baru. Gua nggak ngerti maksudnya KPK yang baru itu kayak apa. Tapi yang lebih seru adalah ini ada cuitan ya, ada statement dari generasi muda Nahdlatul Ulama. Yang bahwa ada kelompok yang mendukung TWK, menurut gua nggak ada masalah. Ini negara demokrasi ya. Orang boleh pro cons atas isu apapun, bebas-bebas aja ya. Even menyatakannya di ruang publik juga terbuka aja, nggak ada hambatan mestinya. Tapi yang menarik dari statementnya generasi muda NU adalah reasonnya. Jadi mereka mengait-ngaitkannya begini ya. Intinya dia bilang ini, kita dukung TWK ya walaupun memang ada beberapa catatan. Nah, dia bilang begini, kenapa kita dukung TWK? Karena ya kader-kader dari partai yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin itu udah banyak kemana-mana. Dan kocaknya dia nunjuk Partai Keadilan Sejahtera. Ini gue bilang geli banget ya. Maksud gue ini kesalahan logika yang sangat-sangat parah. Apalagi kemudian ya generasi muda NU mengatakan ya dimanapun PKS berdiri kita akan membela sebelahnya, membela lawannya. kan kacau ya, maksud gue gini loh, kalau satu hari nih PKS melawan kebatilan, kemungkaran kayak korupsi, masa iya generasi muda NU mau berseberangan mendukung koruptor? Gimana coba logiknya gitu ya? Dan statement kayak gini menurut gua statement yang memelihara bara api perpecahan ya, statement-statement yang mempertajam keterbelahan masyarakat, mengasosiasikan kelompok ya, organisasi yang berseberangan dengan kita dengan asosiasi-asosiasi yang sifatnya stigma dan kemudian membuat dia menjadi tanda kutip musuh gitu. Ini menurut gua yang bahaya ya. Untuk kemudian ada kalangan internal ya dari NU sendiri
kalau gue nggak salah Gus Nadir ya itu menegur. Ya. Intinya dia bilang ini nggak masuk akal gitu, ya nggak masuk akal dan absurd ya, basi bahkan. Masa iya yang penting beda dan yang penting berseberangan dengan PKS. Ya bahkan Gus Nadir mengatakan kalau memang tanda kutip ya mau mepet PKS nggak gitu caranya. Gitu. Buktikan aja ya, tunjukin ke masyarakat partai mana yang paling peduli sama masyarakat, partai mana yang concern sama masalah-masalah masyarakat, partai mana yang hadir ketika masyarakat punya persoalan ya. Dan Gus Nadir juga bilang kondisi-kondisi itu yang akhirnya membuat bahkan beberapa warga NU ya, sebagian warga NU pun mulai bersimpati kepada PKS ya, walaupun mungkin tadinya antipati. Jadi buat gue ini menarik ya. Ketika ada fenomena seperti ini, gue tuh kan orang yang gak percaya kebetulan ya. Walaupun gue juga gak selalu menggunakan teori konspirasi ya. Gue merasa nih suara-suara miring seperti ini tadi ya, yang menuju ke arah perpecahan, keterbelahan, stigmatisasi, ini gak terjadi begitu aja ya. Gue tuh selalu curiga nih, ada konduktor ya, ada dirigen, ada sutradara yang kemudian mengatur di belakang layar gitu. Sehingga suara-suara kayak gini muncul. Dan ujungnya again menurut gue adalah pelemahan dari KPK. Ya kita udah tunjukin kan isu-isu radikalisme segala macam memang digunakan untuk menghantam KPK. Labelisasi yang enggak tadi. Nah bro, maksud gue yuk kita lawan ya. Kecenderungan untuk melakukan stigmatisasi yang enggak beralasan seperti ini. Karena satu ya akan terus memperdalam, mempertajam, mempertahankan keterbelahan dari bangsa. Dan itu tentu saja tidak produktif. Dan yang kedua tadi ya, dia akan terus memperlemah KPK yang justru harusnya kita selamatkan. Ya, itu aja dari gua, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.